Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafisatul Lailiyah, kelas BKM 1. Di sini saya akan menjelaskan spermatogenesis, oogenesis, dan fertilisasi. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang oogenium. Yang pertama di sini adalah oogenium. Oogenium adalah sel induk yang bersifat diploid atau 2N yang mengalami pembelahan mitosis untuk memperbanyak jumlahnya. Oogenium ini nantinya akan menjadi dasar pembentukan oosit primer. Kemudian mitosis membelah menjadi dua, yaitu oosit primer dan oosit sekunder. Oosit primer adalah hasil dari pembelahan oogenium. Sel ini juga diploid dan akan masuk ke tahap meiosis 1. Pada akhir meiosis 1, oosit primer akan menghasilkan satu ootit dan satu badan polar. Kemudian oosit sekunder adalah sel haploid yang dihasilkan setelah meiosis 1. Oosit sekunder ini kemudian memasuki meiosis 2. Oosit sekunder akan menghasilkan satu ootit dan satu badan polar. Badan polar primer. Pada meiosis 2 merupakan sel kecil yang dihasilkan selama pembelahan meiosis yang berfungsi untuk membuang kelebihan materi genetik. Mereka biasanya tidak berkembang menjadi sel telur. Kemudian ootit adalah sel haploid hasil akhir dari meiosis 2. Ootit akan mengalami diferensiasi lebih lanjut menjadi ovum. Ovum ini adalah sel telur matang yang siap untuk dibuahi oleh sperma. Ovum merupakan hasil akhir dari proses oogenesis. Kemudian berikutnya adalah spermatogonium. Spermatogonium adalah sel awal yang mengalami mitosis untuk menghasilkan spermatosis primer. Kemudian mitosis membelah menjadi dua, yaitu yang pertama di sini ada meiosis 1. Meiosis 1 adalah pembelahan spermatosit primer menjadi spermatosit sekunder. Spermatosit sekunder hasil dari meiosis 1. Selanjutnya mengalami meiosis 2. Meiosis 2 adalah pembelahan spermatosit sekunder menjadi spermatotit. Spermatotit adalah sel hasil meiosis 2 yang akan berkembang menjadi spermatozoa. Kemudian berikutnya ini adalah sperma. Yang pertama di sini ada kepala sperma. Di sini ada bagian tengah ini minpage dan bagian ekor ini adalah flagel. Di kepala sperma ini yang paling depan ini namanya akrosom. Akrosom adalah struktur yang terletak di ujung kepala sperma, berisi enzim yang membantu sperma menembus lapisan luar sel telur saat pembuahan. Kemudian di bagian sini ada inti nukleus. Inti nukleus menyimpan DNA sperma. Kemudian di bagian sini ada leher. Leher itu mengandung sentriol yang berfungsi membantu dalam pembelahan sel setelah pembuahan. Kemudian yang di tengah sini adalah minpage. Minpage itu mengandung mitokondria sebagai sumber energi. Kemudian yang terakhir adalah ekor atau flagel. Ini adalah struktur yang panjang dan fleksibel, memungkinkan sperma untuk bergerak dengan cara berputar, sehingga sperma dapat berenang menjauh menuju sel telur untuk fertilisasi. Berikutnya di sini ada ovum struktur. Ovum struktur yang pertama di sini ada follicles. Follicles adalah sel-sel yang mengelilingi ovum dan memberikan nutrisi serta melindungi ovum. Kemudian di sini ada corona radiata. Corona radiata adalah lapisan sel folikel yang paling dekat dengan ovum. Fungsinya untuk melindungi dan mendukung ovum. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus menyimpan materi genetik atau DNA
ovum yang akan digabungkan dengan DNA sperma fertilisasi. Kemudian di sini adalah sitoplasma. Sitoplasma mengandung nutrisi dan organel yang dibutuhkan untuk perkembangan awal embrio setelah pembuahan. Kemudian di sini ada zona felusida. Zona felusida adalah lapisan pelindung yang berada di sekitar ovum, membantu mencegah masuknya sperma lain setelah fertilisasi. Kemudian di sini ada nukleus. Nukleus berperan dalam sintesis protein dan membantu dalam pembentukan ribosom yang diperlukan untuk perkembangan sel embrio. Kemudian di sini ada plasma membran vitale membran. Membran yang mengelilingi sitoplasma ovum. Fungsinya untuk mengatur apa yang masuk dan keluar dari sel. Kemudian yang terakhir di sini adalah perivitale space. Perivitale space adalah ruang antara zona felusida dan membran plasma. Fungsinya sebagai tempat untuk menyimpan enzim setelah penetrasi sperma. Kemudian ini adalah proses fertilisasi. Di sini ada indung telur. Kemudian di sini ada telur. Kemudian pembuahan. Proses pembuahan adalah proses awal ketika sel sperma memenuhi sel telur. Sel sperma memenuhi sel telur terjadi di tuba Fallopi. Setelah pembuahan, zigot terbentuk dan mulai mengalami pembelahan sel. Kemudian di hari ketiga, zigot membelah diri menjadi beberapa sel melalui proses mitosis. Pada tahap ini, embrio terdiri dari beberapa sel kecil yang bergerak menuju rahim. Kemudian, menuju ke hari keempat atau morula, embrio mencapai tahap morula, yaitu sebuah struktur yang terdiri dari sekitar 16-32 sel yang saling terikat. Morula ini terus bergerak menuju rahim. Kemudian di hari kelima atau blastosis, embrio mencapai tahapan blastosis, yaitu struktur berongga yang terdiri dari lapisan sel luar atau tropoblas yang akan menjadi plasenta dan merasa sel dalam yang akan berkembang menjadi embrio. Kemudian adalah implantasi di rahim. Implantasi di rahim ini setelah mencapai rahim, blastosis akan menempel dan menanamkan diri ke dalam lapisan dalam rahim atau disebut endometrium. Proses ini disebut implantasi, yang sangat penting untuk mendukung perkembangan embrio yang lebih baik, yang lebih lanjut. Embrio setelah implantasi, masa sel dalam blastosis mulai berkembang menjadi embrio. Sel-sel ini akan berdiferensiasi dan berkembang menjadi berbagai organ tubuh. Kemudian berikutnya adalah sitoplasma ovum. Sitoplasma ovum. Yang pertama di sini ada sel folikel. Sel folikel memberikan nutrisi dan melindungi ovum sebelum terjadi pembuahan. Kemudian di sini ada enzim dalam akrosom. Enzim dalam akrosom memungkinkan pergerakan sperma menuju ovum dan memainkan peran dalam penyerapan ekor sperma selama proses fertilisasi. Kemudian di sini ada membran plasma ovum. Membran plasma ovum mengelilingi ovum dan mencegah masuknya sperma lain setelah satu sperma berhasil masuk, untuk memastikan bahwa hanya satu sperma yang membuahi ovum. Kemudian di sini ada zona felusida. Zona felusida itu adalah
sebagai lapisan pelindung ovum dan memungkinkan hanya satu sperma yang bisa membuahi ovum dengan mencegah masuknya sperma lain setelah pembuahan. Kemudian di sini ada badan basal sperma. Badan basal sperma adalah membantu pergerakan sperma menuju ovum dan memainkan peran dalam penyerapan ekor sperma selama proses fertilisasi. Kemudian ini adalah nukleosperma. Nukleosperma mengandung DNA dan materi genetik. Sperma yang akan bergabung dengan DNA dari ovum untuk membentuk materi yang genetik. Kemudian yang terakhir ini adalah granula kortikal. Granula kortikal mencegah polispemia atau masuknya lebih dari satu sperma dengan mengeluarkan zat setelah pembuahan yang memperkeras zona felusida. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.